Manis jangan segera ditelan dan pahit jangan segera dimuntahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ilahi karena atas berkat rahmat dan karunia kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersalah utama inilah kita sudah mintakan kepada junjungan alam kita Nabi Bagawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurmala sebagai moderator dan Maladila sebagai notulen dalam hal ini. Dalam rangka acara dalam debat wakil dari Ketua OSIS SMK Wira Utama periode 2020 dan periode 2021. Adapun susunan acaranya, pertama pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga tentukan jawab, keempat penutup. Karena pembukaan telah selesai, selanjutnya marilah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sesi jawab, yaitu sesi pemaparan materi atau visi misi. Bagi para kandidat, saya persilakan untuk memaparkan visi misinya kepada kandidat nomor urut 1 calon ketua OSIS. Singkat dan waktunya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lastri, saya dari kelas 11 perbankan. Saya mencalonkan menjadi ketua OSIS berikut visi misi saya. Visi saya menjadikan sekolah SMK Wira Utama sekolah yang kualitas, aktif, berprestasi, dan berlandaskan iman dan takwa. Misi saya membentuk keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa, tidak melanjutkan program OSIS yang belum selesai di periode sebelumnya. Mungkin hanya itu pemaparan visi misi saya. Kurang lebihnya telah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada calon kandidat untuk nomor urut 2 calon ketua OSIS, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sudirti. Berikut visi saya: meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMK Wira Utama. Misi: memaksimalkan kreativitas siswa SMK Wira Utama melalui ekstrakurikuler dan meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan bagus seluruh siswa SMK Wira Utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, peserta nomor urut 3 calon ketua OSIS yang sudah sempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas 11 SDSM. Berikut visi saya: visi menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi, juga meningkatkan semangat sekolah yang bermutu dari tampil berakhlak, jujur, adil, dan disiplin. Misi saya: 1. Mengaktifkan dan memajukan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan pengurusannya. 2. Meningkatkan kegiatan OSIS. 3. Melaksanakan program-program yang sesuai misalnya. 4. Menjalani hubungan yang harmonis antara seluruh siswa sekolah. 5. Menjadikan siswa-siswi yang kreatif, pintar, disiplin, dan takwa kepada Tuhan. 6. Mengadakan kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan keagamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, nomor urut 4 calon ketua OSIS, saya ketuakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdi Jaya, saya dari kelas 11 PKJ
satu. Saya sebagai ketua OSIS, aku serta ke visi misi saya, visi menjadikan jadi ketua organisasi yang berkualitas tinggi, sekaligus mengharumkan perwira utama di dalam atau di luar sekolah. Visi saya mengenangkan etos kerja yang tinggi, mengadakan program-program kerja yang bermanfaat, berpercaya diri, aktif dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, melakukan penyeluruhan organisasi tempat dan kelas. Dan selanjutnya peserta urut nomor 3 calon ketua OSIS, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Yasmin. Misi saya menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, kondusif, serta menginspirasi dengan memiliki kebebasan berekspresi melalui karya seni dan membuahkan prestasi. Misi saya, 1. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa dan menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. 4. Meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. 5. Mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. 6. Melanjutkan program organisasi OSIS yang belum selesai di periode sebelumnya. 7. Memajukan prestasi sekolah dalam segala bidang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada calon wakil ketua OSIS. Untuk selanjutnya kepada para wakil calon ketua OSIS nomor urut 1, waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Lestari dari 10 PKM. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu membentuk siswa-siswi yang kompeten, padat ilmu, berprestasi, berwawasan dan tinggi ilmu agama sejalan dengan perkembangan zaman. Visi saya yaitu yang pertama, menyiapkan calon pemimpin yang berilmu dan bermutu. Dan yang kedua, memelihara dan mengembangkan cakrawala keilmuan Islam. Yang terakhir, berpartisipasi aktif sesuai perkembangan zaman namun selalu ada di jalan yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, calon wakil ketua OSIS nomor urut 2, waktu dan tempat saya persilakan. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan isi bersabda Nabi saya yang akan disebutkan sebagai berikut. Isi membentuk karakter siswa-siswi dan insya Allah seluruh pelajar sekolah SMK utama kita memiliki akhlak yang berakhlakul karimah dan mampu menempatkan diri menjadi pribadi yang mandiri. Misi saya yaitu yang pertama, mengutamakan sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. 2. Mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. 3. Mengutamakan budaya ajaran bukan Quran dalam pembinaan yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, calon wakil ketua OSIS nomor urut 3, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari Bapak di sini saya sebagai pendapat calon wakil ketua OSIS periode 2021 pendidikan di sini saya untuk menjadikan pelajar yang peduli pada perkembangan kualitas sumber daya manusia dan pengabdian pada sekolah dan perkembangan teknologi dalam sekolah maupun dalam sekolah. Misi saya menjadikan siswa-siswi SMK Wira yang berkualitas dan taat aturan dan membentuk wadah bagi siswa-siswi yang hebat, cerdas dan berkualitas. Itu serta dalam semua bidang hari besar agama, menyelenggarakan perlombaan yang mendidik. Mungkin
dari saya begitu, terima kasih. Terima kasih kepada para calon ketua ASIS dan calon wakil ketua ASIS yang mendengar bersama periode 2021. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Adapun beberapa ketentuan tersebut adalah peserta dua ilmu yang bertanya gunakan angkat tangan atau chat. Kedua, setiap calon apabila ingin menjawab diharapkan untuk angkat tangan. Ketiga, setiap calon yang akan menjawab diberi waktu 2 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Yang keempat, peserta debat dan calon tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka menyebut, menyebutkan, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaannya langsung saja kita mulai. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan peserta. Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab untuk tugaskan kandidat yang mungkin menjawab silakan? Bagaimana jika kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan tugas yang akan diberikan? Tanggung jawab. Yang silakan. Bertanggung jawab ketika saya melanggar atau melakukan kesalahan atas tugas saya begitu. Jadi gue banyak begini. Gue jawab, saya siap merubah dan memperbaiki kesalahan saya apabila diberikan kesempatan. Dan jika tidak pun, saya siap mengundurkan diri demi menghormati tugas yang saya menjalankan tadi itu. Jadi kesimpulannya, saya berani bertanggung jawabkan atas kesalahan saya meskipun saya dicabut atau dikeluarkan dari kepengurusan itu. Terima kasih. Oke. Kandidat lain? Ini jawab. Jika saya tidak bertanggung jawab dengan tugas sebelumnya, maka saya akan memperbaiki kembali dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Untuk yang lain, mungkin calon ketua OSIS-nya. Izin menjawab. Insya Allah saya bertanggung jawab apapun kesalahannya itu, tapi dikoresi dulu kesalahannya apa dan dipertimbangkan lagi. Dan saya juga akan memperbaiki kesalahan saya yang sempat salah dan Allah saya diperbaiki lagi. Terima kasih. Yang lain ada? Instruksi? Ya, silakan. Ya, menurut saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat dan saya akan berusaha sekeras mungkin untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan lagi dari peserta. Untuk kandidat calon wakil ketua OSIS, untuk misinya kenapa hari-hari besar Tuhan saja, sedangkan hari-hari besar hari dulu 17 Agustus hari besar dan masuk perlombaan di atas dalam menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, itu juga termasuk hari-hari bukan agama, termasuk kepunya yang berat, yang lainnya juga. Dan aku juga banyak kalau kan sekarang itu hari zaman pandemi, mungkin kita juga hanya sebagian yang mengikuti, jadi tidak semuanya. Dan pertanyaan yang kedua, untuk perlombaan yang sendiri itu seperti tahun-tahun kemarin ya, seperti berarti apa yang lain-lainnya seperti itu,
keperluan bantuan kita, troli, kita, dan gitu. Jadi nantinya tidak jadi bisa bagi-bagi itu yang perlombaannya, jadi tidak semuanya saling mungkin hanya segitu dari saya Pertanyaan selanjutnya sebutkan toleransi terhadap Anda ini menjawab. Siapa dulu? Ya, sebentar kan. Sila, bisa dibaca pertanyaannya. Sebutkan solusi terhadap atau pendidikan Anda terhadap pengurus utama. Sebutkan solusi. Satu kali lagi pengulangan ya. Sebutkan solusi atau kritikan terhadap pengurus OSIS yang mana? solusi menjawab. Silakan. Solusi atau kritikan untuk kehidupan untuk pengurus OSIS yang baru itu hanya satu saja Pak. Ini sebelumnya kita ini membuat kata pendidikan hukum gitu. Di sini masyarakat yang memperban solusi atau kritikannya seperti dalam bidang waktu gitu. Mengapa itu misal ada perkumpulan artinya pendidikan kita berkumpul jam 7 atau 8 misalnya, tapi mengapa gitu? Pas dimulai berkumpul itu kenapa belum disiapkan kita? Jadi kita buka waktu gitu. Nah, saran saya kita memperbaiki waktu itu untuk kedepannya supaya kita lebih baik gitu dalam mengatur waktu. Ada terima kasih. Oke. Yang lain sila. Dia menjawab untuk sini. Ya silakan. Jadi saya tidak jelaskan untuk bagus, tapi alangkah sebaiknya jika pihak yang melakukan akses sebagai buat lalu menciptakan program yang baik dan tidak menjauhkan bagi siswa. OSIS adalah kegiatan jadi budaya yang dapat mengembangkan aspirasi siswa dalam monitor sekolah agar hubungan yang baik kemungkinan. Sekian masalah untuk Oke. Yang lain silakan. Untuk sebelumnya mohon maaf tidak bermaksud untuk menyinggung. Untuk yang lama sama seperti kami dapat di skala wakil masalah waktu. Kenapa di setiap perkumpulan itu kan misalkan kata ketua kumpul jam 8, tetapi kenapa pas waktu dimulai itu lebih dari jam 8 untuk kritikannya sih bisa lebih disiplin terhadap waktu agar adik-adik kebawahnya bisa mencontoh kakak yang belum menjabat sebagai OSIS. Ingin menjawab? Ya, silakan. Solusi dari saya lebih meningkatkan lagi kedisiplinan dan tidak menerima berbagai alasan tanpa terkecuali, dan lebih mempersiapkan diri agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Sekian dari saya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting jabatan ketua OSIS ini, ketua atau wakil OSIS ini? Dia menjawab. Dia menjawab kok. Ya silakan. Pertanyaan kan
menjadi bakal penting untuk teman aktif atau untuk aktif dalam diri saya. Jawaban saya ini Pak. Bagi saya mungkin merupakan itu memang sesuatu hal yang penting. Tapi ketika pernah berpikir gitu, bahwa ambil jabatan itu akan kita mampu gitu untuk menjaga, akan kita mampu untuk menjaga sesuatu yang akurat gitu Pak. Jadi menurut saya jabatan itu bukanlah sesuatu hal yang sangat amat penting gitu. Jadi intinya kesimpulannya gini Pak. Menurut saya yang lebih penting itu adalah wawasan dan pengetahuan. Mengapa begitu banyak tidak semata-mata orang itu bisa menjawab jika orang itu memiliki pikiran dan akurasi yang akurat gitu Pak. Terima kasih. Nomor urut 2 calon ketua OSIS belum menjawab. Dia menjawab Pak. Keinginan saya untuk buat hal itu lebih baik. Apakah masih ada yang ingin menjawab? Izin menjawab Pak. Dia menjawab Pak. Ya, silakan. Jabatan membuat operasi bagi saya sesuatu hal yang penting. Karena untuk mendampingi ketua OSIS menjalankan tugasnya, selain itu juga saya bisa melatih jiwa kepemimpinan saya. Baik, Menjawab. ya silakan. Seberapa penting wakil atau ketua OSIS bagi saya? Menurut saya penting sekali karena menjadi ketua OSIS sama saja menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang harus mampu bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan, tanggung jawab yang telah diberikan kepada ketua itu. Tiada? Kita akan lanjut. Saya ingin bertanya Kak, menjawab. Ya, silakan. Bagi saya kalau seperti itu sangat penting karena satu mengajarkan bahwa kedisiplinan itu sangat perlu ya zaman sekarang itu. Yang kedua itu mengajarkan tanggung jawab yang besar cukup besar dan yang ketiganya mengajarkan kita berorganisasi lebih dalam dan untuk menurut ilmu yang ada di OSIS. Mungkin dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini untuk kandidat 1 calon wakil ketua OSIS. Pak. Oh iya, silakan. Untuk pribadi dan politik yang tanggung jawab organisasi. Ini yang pertanyaan Yang pertanyaan yang pertama. ya. Selanjutnya ya pertanyaan untuk kandidat 1 calon wakil ketua OSIS. Mampukah kamu menjalankan semua visi dan misi dari apa yang kita persiapkan? Insya Allah saya mampu menjalankan visi misi yang telah saya buat dengan dukungan kalian. Oke, ini ada selanjutnya pertanyaan ya untuk semua. Sebentar. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengefisiensikan waktu, sedangkan atau misalkan anggota kalian tidak bisa mengefisiensikan waktu tersebut? Dia menjawab Kak. Ya, silakan. Saya akan berusaha menjelaskan anggota saya dari
betul menurutnya begini ya, kalau misalnya telah betul kendala di dalam maupun di keluarga, karena kan di itu masih ada anggota-anggota misalnya bukan hanya keduanya saja tapi dalam ada lagi kan. Nanti itu yang lagi tanya misalnya dia itu lagi kendala keluarga, bisa saja dilempar ke anggotanya karena anggota keluarga itu semua orang gitu, semua anggotanya. Mungkin dapat untuk ini tadi. Jika kalian mau menjawab pertanyaan, bisa dibuka maskernya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya, seandainya kalian terpilih menjadi ketua atau ketua kedua kalian akan diterapkan, dan apakah bisa kalian jamin untuk semua kandidat? Izin menjawab. Itu diutamakan yang keduanya, seminggu itu harus melaksanakan 2 kali razia karena masih banyak lah anak-anak yang tidak taat aturan itu. Dan yang ketiganya itu setiap ada kegiatan harus semua ada, dan semuanya kita itu harus berkumpul dalam keadaan rapi bersih. Mungkin baru selesai. Oke, selanjutnya Kalau dua, silakan. kebetulan kedua, insya Allah saya akan melaksanakan atau menjalankan tugas saya sebagai ketua OSIS dulu. Sesuai dengan misi saya untuk mengajukan suatu undang-undang, yaitu seperti mengadakan operasi bersih setiap hari Jumat atau hari-hari yang lainnya gitu kan. Hanya ini kesini saya yaitu yang pertama kan seperti yang kebutuhan saya tadi, yaitu untuk mengutamakan atau untuk kemudian yang kedua itu menjalankan kewajiban, yang ketiga mengutamakan menjalankan kebutuhan. Jadi kebiasaan yang juga dengan pertemuan itu saya dapat melaksanakan visi dan misi saya yang dilakukan. Dalam program saya ini yaitu mengadakan rapat politik. Yang pertama kita kan tahu untuk di dalam Islam berdasarkan bahwa urusan ini. Yang kedua dia akan menjadi dan menjadi ini kita kan berkomunikasi itu berat keluarga kalian melakukan kegiatannya. Yang ketiga pengembangan budaya orang berubah. Di sini kita dapat melakukan operasi bersih tersebut dengan cara bersama-sama bergotong royong dan menahan sekian bulan di luar. Terima kasih. Yang lainnya? Pin? Iya. Jika tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana apabila program yang kalian sudah susun itu tidak terlaksanakan? Ya Allah, ya orang. Silakan. Insya Allah program saya dilaksanakan untuk dapat pelaksanaan berupa karena masalah kita wanita beberapa masalah teman kita masalah pertama sekolah dan kita bersih, maka kita sebagai orang tua tidak tahu dalam membersihkan sesuatu dulu. Jadi
apa alasannya gitu ketika tugasnya tidak terlaksana gitu. Jadi ini tujuannya ini tidak terlaksana gitu Pak. Ini menurut kita itu aku mau memberikan kepada pelayanan kita gitu ya. Terima kasih. Bagaimana apabila program yang telah kalian susun itu tidak terlaksanakan? Saya ingin menjawab, Kak. Ya, silakan. Sebisa mungkin visi misi itu akan terlaksanakan. Misalnya di bulan sekarang itu tidak terlaksanakan, ada masih bulan-bulan depan yang akan bisa dilaksanakan. Misalnya hari-hari besar yang tertunda, misalnya hari milad, ya milad Muharraman itu bisa tertinggal, tapi bisa diulang kembali itu minggu-minggu atau bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih. Yang lain? Ya, silakan. Izin menjawab. Sebenarnya tidak ada alasan untuk program tidak terlaksana bagi kita yang mau berusaha. Di antaranya, visi misi saya membentuk keimanan dan ketakwaan. Karena membentuk keimanan dan ketakwaan itu di SMK Wira Utama sudah ada kegiatan sholat duha setiap pagi, setiap hari. Bagaimana itu bisa tidak terlaksana karena itu sudah menjadi seperti turun-temurun gitu ya, dari setiap angkatan pasti diadakan sholat duha dari setiap hari, setiap pagi. Terus visi misi saya memperkuat rasa kekeluargaan antar siswa. Di antaranya diadakan 1 kali perkumpulan agar tidak terjadi miskomunikasi. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Yang lainnya ada? Izin menjawab, Kak. Silakan. Insya Allah saya akan berusaha sekeras mungkin agar program yang telah saya susun itu terlaksana. Dan jika ada kesalahan atau tidak terlaksana, saya akan memperbaikinya dan akan menjalankan program tersebut dengan sebaik mungkin. Izin menjawab. Silakan. Jika program itu tidak terlaksanakan, saya akan melakukan kegiatan kreatif yang dapat menarik orang lain untuk dapat membantu program tersebut. Contohnya dalam bidang, misalkan tahun ini sekarang kan Galaxy tidak dilaksanakan. Insya Allah tahun selanjutnya kalau sudah usai masa pandemi, insya Allah bisa terlaksanakan dengan acara yang menarik perhatian banyak siswa ataupun adik-adik saya. Sekian. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya untuk semua. Apa yang Anda lakukan jika pada saat Anda ingin mengembangkan atau meningkatkan sekolah, tapi sekolah tidak mengizinkan atau melarang hal tersebut? Izin menjawab, Kak. Oke, satu-satu. Siapa dulu Kak? Faisal dulu. Ya, baiklah. Jawaban saya seperti ini Kak. Bisa mungkin saya akan mengusahakan untuk membanggakan dan mengembangkan serta meningkatkan sekolah. Namun, jika saya tetap tidak diberi izin, dengan berat hati saya akan mencabut atau membatalkan kembali niat saya untuk mengembangkan atau meningkatkan sekolah tersebut. Karena bagi saya tugas itu lebih penting daripada ego saya sendiri. Terima kasih, Kak. Oke, calon ketua. Izin menjawab, Kak. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Jika saya berniat ingin mengembangkan atau meningkatkan sekolah, pasti diizinkan oleh sekolah. Dan jika tidak diizinkan, mungkin saya akan bertanya kembali, mengapa tidak diizinkan padahal untuk mengharumkan nama sekolah. Oke, yang lainnya ada gak? Mungkin buat Kang Aep, jika ada pertanyaan. Untuk Kang Aep, bisa berbicara langsung? Boleh? Mohon maaf, Kak. Iya. Izin
izin bicara. Silahkan. Maaf, barusan waktu saya berbicara, apakah terdengar jelas gitu Kak? Kayaknya barusan ada sedikit kendala gitu. Terdengar? Ya? Tadi waktu saya menjawab pertanyaan, apakah terdengar dengan jelas gitu? Soalnya Nggak saya bisa. Nggak jelas. Takutnya nggak jelas buat yang lain. Jadi bisa diulang aja jawabannya. tadi nggak jelas ya Kak? Baiklah, saya akan mengulang ya Kak. Untuk jawabannya, sebisa mungkin saya akan mengusahakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sekolah. Namun jika saya tetap tidak diberikan izin, dengan berat hati, saya akan mencabut atau membatalkan kembali niat saya untuk mengembangkan atau meningkatkan sekolah tersebut. Karena bagi saya, tugas dari sekolah atau tugas dari pengurusan itu lebih penting daripada ego saya sendiri, Kak. Oke, udah jelas ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Tetapi tetap tidak mengizinkan, apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak? Mohon diulang, Kak. Untuk kandidat 1 wakil ketua OSIS, bila sudah menanyakan kembali kepada pihak sekolah, tetapi tetap tidak mengizinkan, apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak? Izin menjawab, saya akan berusaha sebaik mungkin dan sekeras mungkin untuk berusaha melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut juga untuk mengharumkan nama sekolah. Tetapi jika tidak masih diizinkan oleh sekolah, saya tidak akan menjalankan hal tersebut. Oke. Ya. Untuk selanjutnya, Bapak Asep, silahkan. Waktu dan tempatnya. Udah ya, udah di-unmute. Udah ada suaranya ya? Ada apa ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah dikasih kesempatan. Saya mau bertanya pada semua kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Pertanyaannya seperti ini. Dalam suatu organisasi itu kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaksanakan. Pasti banyak banget. Nah, sebelum kita lebih jauh ke sana, dalam kegiatan, suatu organisasi itu tentunya antara anggota, seluruh anggota itu harus solid. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kalian supaya anggota OSIS itu semuanya solid, saling mendukung, tidak ada gap-gapan. Ngerti nggak maksud pertanyaannya? Jadi jangan ada yang namanya gap-gapan. Ngerti nggak maksudnya gap-gapan? Jadi semuanya harus berbaur, harus memiliki rasa kekeluargaan. Jadi ketika ada yang satu sakit, semuanya itu sakit. Kan begitu ya kalau di organisasi. Nah, bagaimana cara kalian supaya semua anggota di OSIS itu memiliki rasa itu gitu, rasa saling memiliki. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Ya. Untuk para kandidat, silahkan menjawab pertanyaan. Izin menjawab. Silahkan. Jadi gini ya, soal pertanyaan barusan, bagaimana cara kita untuk membuat anggota-anggota yang lainnya supaya solid gitu. Kembali lagi kepada sifat organisasi ya. Sifat organisasi di sini seperti halnya tubuh gitu Kak. Tubuh di sini tidak akan bisa bergerak jika tidak ada kaki gitu Kak.
tidak akan bisa melihat jika tidak ada mata dan tidak akan hidup jika tidak ada kepala gitu Kak. Di sini kita bisa menilai atau membayangkan oleh diri kita sendiri bahwa sesuatu untuk membuat anggota kita solid semua gitu Kak, itu sungguh tidak mudah. Tapi apa salahnya kita mengusahakan dengan cara kita bekerja sama dalam hal apapun, mengutamakan sesuatu hal yang bersifat positif gitu Kak, untuk diri sendiri dan diri yang lainnya gitu. Jadi anggota ataupun seluruh anggota tidak mementingkan diri sendiri gitu Kak. Jadi semuanya bisa mengerti apa yang dirasakan oleh seluruh gitu Kak. Jadi kalau sakit satu yang tadi disebutkan oleh penyangga, dia sakit semua gitu Kak. Jadi bisa dikatakan untuk membuat anggota-anggota kita menjadi solid, kita dapat melaksanakan suatu hal untuk kita berbaur bersama secara silaturahmi atau bekerja sama dalam hal apapun, asalkan itu bentuknya positif gitu Kak. Terima kasih. Oke, untuk calon ketua mungkin nomor urut 1. Izin menjawab teh. Ya, silakan. Saya akan rangkul semua anggota OSIS solid, tidak mementingkan diri sendiri. Oke, selanjutnya. Izin menjawab teh. Ya, silakan. Karena di organisasi itu tidak ada satu orang ya, jadi misalnya yang satu salah itu harus selalu diingatkan dan selalu dirangkum lah. Jadi semuanya itu tidak masing-masing, jadi semuanya harus benar-benar yang satu itu sakit, jadi kebagian semuanya gitu. Jadi yang mengingatkan itu bukan hanya satu orang, tapi semua orang. Terima kasih. Oke, yang lainnya mungkin. Oke, maaf, Teh Ise. Ya. Jadi tadi udah ada beberapa yang menjawab ya. Jadi intinya harus merangkul, harus sama-sama gitu kan. Kalau ada yang salah, kita ingatkan kan gitu ya. Nah, pada faktanya ini di kita masih ada istilahnya senioritas ya. Nah, bisa nggak sih senioritas itu dalam arti positifnya kakak kelas merangkul adik kelasnya bisa menghormati kakak kelasnya, kan gitu ya. Bukan dalam artian senioritas itu menindas adik kelas, bukan seperti itu ya. Terus kemudian tadi satu organisasi itu diibaratkan satu tubuh. Ketika tubuh yang satu sakit, tubuh yang lainnya juga ikut sakit. Terus kemudian kalau organisasi itu diibaratkan satu tubuh itu kan harus dirawat, benar nggak? Nah, cara merawatnya itu seperti apa? Mungkin salah dengan memberikan suatu vitamin gitu kan ya. Nah, vitamin apa sih yang kira-kira yang pas untuk di satu organisasi ini supaya badannya itu tetap sehat gitu kan ya, solid, bisa senang ada di organisasi ini, dan dia mungkin beban mungkin ada tapi nggak dirasa, dia tetap senang menjalani sesuatu di organisasi ini gitu. Nah, coba kandidat yang belum menjawab, coba dijawab ya. Selain yang tadi ya. Oke. Gitu Taise.
Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, buat kandidat yang belum menjawab pertanyaan, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Izin menjawab. Silakan. Dalam suatu organisasi tidak hanya OSIS saja yang harus dirangkul, terutama yang di luar OSIS juga harus dirangkul, terutama ke kelas. Misalkan Ya. ada keributan di dalam, kan di SMK itu ada ultras ya Pak, kan saat ada kutip, pasti ada kekacauan atau entah gaduh sama OSIS, entah selek atau entah apa. Jadi kita harus bisa mempertanyakan apa yang dibutuhkan, apa yang dia inginkan. Terus kalau misalkan nih ada teman kita yang OSIS mempunyai kesalahan ataupun kesalahan yang besar, misalkan dalam menjalankan organisasi tidak 100%, misalkan 80%. Nah, kita harus pertanyakan secara japri ataupun curhat istilahnya Pak. Jadi apa yang dia pendam, apa yang dia pikirkan, kita harus bisa mengajak dia kembali bergabung dengan OSIS. Jangan itu salah, jangan gitu Pak. Intinya kita harus mengajak dan merangkul sesama OSIS ataupun di luar OSIS juga bisa. Makasih. Iya. Untuk nomor urut 2, ketua OSIS bisa memberikan jawaban. Izin menjawab. Silakan. Untuk memperkuat rasa kekeluargaan, di dalam organisasi diantaranya diadakan perkumpulan minimal 1 minggu 1 kali agar tidak terjadi miskomunikasi antara anggota dan ketua. Di dalam perkumpulan itu, di setiap anggota wajib, bukan di setiap anggota, di setiap perkumpulan itu, ketika ada keluhan ataupun apa di dalam persekbidnya itu, kita wajib mengemukakan dengan cara dimusyawarahkan. Jadi ketika sudah dimusyawarahkan, disampaikan keluhan-keluhan persekbid per anggota itu oleh ketua kepada pembina. Jika saja oleh pembina masih tidak ada respon, kalau saya menang, saya sendiri yang akan langsung menghadap kepada kepala sekolah untuk mengadukan keluhan atau masalah yang ada di dalam organisasi itu. Terima kasih. Sedikit biar nggak lupa. Jadi di dalam satu organisasi dari ketua OSIS kan nggak langsung ke kepala sekolah gitu ya, tapi harus ke pembina OSISnya dulu, jangan melangkahi pembina OSIS, seperti itu ya. Izin menjawab Pak, kan kata saya tadi, kalaupun keluhan itu saya akan laporkan kepada pembina. Jika saya langsung menghadap Kepsek ketika keluhan saya itu tidak ada tanggapan dari pembina itu sendiri. Tetapi ketika keluhan saya itu ditanggapi, kenapa saya harus langsung berbicara kepada Kepsek? Seperti itu. Terima kasih. Mungkin Pak Asep ada yang ingin disampaikan lagi? Kayaknya udah. Ini kasih masukannya sedikit ya, bukan masukannya. Jadi emang tadi betul yang dikatakan Sila ya. Ya minimal supaya rasa kekeluargaan kita makin dekat, harus sering berkumpul lah gitu ya. Kumpul santai gitu kan ya, enggak mesti harus terus serius. Kumpul gimana caranya kita tuh solid sih gitu kan, gitu ya.
Kemudian tadi menanggapi yang pendapat Saudara Riko, nah emang tidak hanya yang dirangkul itu tidak hanya anggota OSIS saja, betul. Tapi anak-anak yang lain juga, siswa-siswi, kan kita harus jadi istilahnya contoh terbaik anak-anak di luar organisasi OSIS, gitu kan ya. Contoh misal ini ya, misal di luar sana ada siswa-siswi yang tanda kutip bandel lah gitu kan. Tapi mereka juga kan ada sisi baiknya. Nah, jangan dijuridin gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalnya ada anak yang bandel ya jangan kita jauhin. Kita deketin, kita rangkul gimana caranya dia bisa ikut kita juga kalau bisa gitu ya. Jadi ada siswa-siswi yang tanda kutip bandel, itu kan ada sisi baiknya juga. Gimana caranya mereka tidak mencoreng nama SMK gitu. Nah caranya ya udah kita rangkul gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya, thank you ya. Terima kasih jawaban. Silahkan dilanjutkan kembali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sikap kalian terhadap anggota kalian yang melanggar peraturan yang kalian buat? Sebagian contoh kecilnya misalnya rambut, celana, dan lain-lain. Izin menjawab deh. Ya, silahkan. Kan udah tercantum dalam visi misi ya, dalam peraturan itu sangat penting ya. Jadi kita insya Allah raja itu selalu diadakan minimal 2 minggu atau 1 minggu sekali ya. Dalam rambut maupun celana maupun yang lain-lainnya juga itu sangat penting ya. Jadi misalnya raja itu harus diwajibkan karena ada sangkut pautnya dengan kewajiban kita juga. Ya, terima kasih tuh. Oke, yang lain mungkin Izin menjawab. ya, silahkan. Kalau untuk pertama, kalau seorang siswa melanggar aturan, pertama harus diperingati dulu, jangan dilakukan dan diulangi lagi. Jika siswa itu masih tetap melanggar, maka saya akan diberi sanksi ataupun misalnya tadi contoh rambut merah bisa dicukur, kalau celana pensil bisa disobek. Nah, pertanyaannya kan di sini anggota kalian. Gimana kalau anggota yang melanggar gitu? Izin menjawab Kak. Ya, silakan. Jadi seperti ini Kak. Kalau misalnya anggota OSIS melanggar peraturannya seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Riko dan Bapak gitu, jangan, kalau ada seseorang yang salah, kita jangan menjauhi gitu, jangan menjuliti gitu Kak. Kita ajak lagi, kita perbaiki lagi supaya dia dapat berubah lebih baik lagi ke depannya gitu Kak. Karena tidak ada orang baik jika seseorang itu tidak melakukan kesalahan di masa lalu gitu Kak. Dan jika ada orang jahat, masa iya dia tidak mempunyai masa depan gitu Kak. Jadi kita dapat memberikannya kesempatan atau ringanan gitu Kak. Seperti yang dikatakan oleh Kak Yasin tadi, seperti memperingatkannya terlebih dahulu, terus jika tidak dapat diperingatkan lagi, ya kita berikan dia sanksi gitu, tapi tidak memberatkan dia. Kita ajak lagi dia supaya dia lebih baik lagi ke depannya. Karena ya seperti tadi, orang jahat itu belum tentu dia semata-mata jahat gitu Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila ada yang mau keluar dari OSIS dengan alasan ada masalah dengan anggota OSIS yang lain? Kak, saya izin menjawab. Misalnya gini ya,
misalnya ada yang bermasalah di OSIS dengan OSIS lainnya, itu jalan keluarnya bukan keluar, tapi kita sama-sama dari ketua ke bawah itu berkumpul dan tanyakan apa yang jadi masalah, apa yang pertama dibuat masalahnya. Dan di situ juga bukan berarti misalnya yang ini salah, bukan dia berarti keluar, tapi memperbaiki diri untuk kedepannya. Oke, terima kasih dari saya. Yang lain mungkin? Kak, coba diulang lagi pertanyaannya. Bagaimana bila ada yang mau keluar dari OSIS dengan alasan ada masalah dengan anggota OSIS yang lain? Izin menjawab, Kak. Silahkan. Di sini kita jangan menyikapi langsung gini ya. Seorang itu melakukan kesalahan dengan organisasi OSIS yang lain gitu. Dan kita langsung menanggapi keinginan dia untuk keluar gitu. Jangan seperti itu, Kak. Minimal kita adakan musyawarah antara OSIS yang satu dengan OSIS yang diikuti oleh seseorang yang melaksanakan kesalahan tersebut gitu, Kak. Kita bicarakan baik-baik, kita laksanakan perbincangan antara OSIS tersebut dengan cara kita melakukan penyurveian apa yang menyebabkan sesuatu kesalahan itu termunculkan gitu, Kak. Dan untuk penyelesaiannya mungkin kita dapat membicarakannya dengan baik-baik. Tapi jika seseorang anggota tersebut tetap ngotot ingin keluar karena dia mungkin merasa malu atau gimana gitu, kita tidak akan atau tidak bisa memaksakannya dia gitu. Karena itu sudah menjadi pilihannya dia, begitu, Kak. Terima kasih. Silakan, Riko. Kan setiap orang punya kesalahannya masing-masing, punya kesalahan pribadi entah pun sama anggotanya. Pertama, kita tidak harus mengumpulkan banyak orang, terutama minimal 3 orang. Pertama yang mau keluar, yang punya salah sama siapa, pertama saksi ataupun saya pribadi, misalkan tanya langsung kesalahannya, apa penyebab dia mau keluar. Nah, ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Nah, kalau bisa berkumpul banyak orang, takut dia minder, entah malu, entah apa, entah dijakirkan sama Yasir, jadi itu teh semacam bagi ya. Jadi kita harus meminimalisir tempat, waktu, orangnya gimana. Jadi enggak, kan setiap orang juga punya sikap kepribadian masing-masing. Ada yang suka nutupin kesalahan orang, ada yang suka nutupin kesalahan siapa-siapa, kan ada yang julid gimana gitu, kan nggak tahu siapa orang main itunya. Intinya kita harus bisa merangkul, cukup 3 orang aja. Jadi intinya harus bisa melihat yang kita bisa memegang omongan yang dia omongin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir kepada Bapak Asep Suhendar. Bila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak menyimak dari awal ya, dari tengah masuknya dari tengah. Nggak tahu ya, ini saya menyimak pertanyaan seolah-olah OSIS dengan manajemen konflik saja. Saya di debat kandidat OSIS ini yang saya pikir OSIS itu bukan hanya berbicara tentang masalahnya. Ada hal-hal yang harus dibicarakan yang sifatnya produktif di dalam internal organisasi ini. Jadi mudah-mudahan obrolan apa yang diobrolkan tadi itu hanya kekhawatiran. Kalaupun tidak semua masalah harus diselesaikan oleh OSIS, maksudnya seperti itu. Ketika sekolah itu kan punya bagian-bagiannya masing-masing, dan tidak harus OSIS itu yang menyelesaikan semua. Maksud saya mudah-mudahan ke depannya
tadi tidak terfokus dengan apa-apa yang dibicarakan yang baru saja disampaikan. Jadi bagaimana ketika ada konflik, malahan bagaimana ketika ada konflik dengan OSIS sebelah gitu ya. Apakah itu dengan sekolah yang lain, saya kurang paham, dengan sekolah yang lain atau seperti apa. Sebetulnya saya tadi ingin mendengar, entah sudah ada jawaban atau belum. Sebetulnya goals dari calon ketua dan wakil ketua OSIS ini apa? Goals-nya itu apa? Paham nggak goals-nya? Oke. Tujuan apa? Goals itu ya tujuan. Ketika bicara tujuan ingin seperti apa, dan ketika bicara produk harus menghasilkan apa gitu. Gitu. Apakah tadi sudah dijawab atau belum? Ya. Terima kasih Bapak Asep. Kepada para wakil dan calon wakil dan calon ketua, silakan memberikan jawabannya. Izin menjawab. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan. Ya, tujuan saya adalah menciptakan kenyamanan di organisasi itu sendiri agar tidak terjadi masalah anggota OSIS keluar karena ada masalah dengan OSIS itu sendiri. Karena jika dalam organisasi diciptakan kenyamanan, bisa saja anggota OSIS itu merasa nyaman dan tidak. Ya. Berarti OSIS itu banyak masalah ya, banyak konflik. Enggak, bukan banyak konflik gitu. Ketika tujuannya ingin ada nyaman supaya tidak ada masalah gitu. Gimana tuh? Kan kita bicaranya ruang lingkupnya bukan personal, tapi lebih ke apa yang akan dilakukan. Menciptakan kenyamanan itu bukan berarti di dalam organisasi itu banyak konflik. Ya, karena di dalam organisasi itu perlu kenyamanan, bukan berarti kenyamanan itu diperlukan karena ada konflik. Tidak seperti itu maksud saya. Ya, yang dinamakan kenyamanan itu agar semua anggota itu merasa nyaman ketika ada masalah, kita rundingkan, kita riungkan, gitu, kita musyawarahkan agar tidak terjadi keluar karena ada masalah dengan anggota OSIS-nya gitu. Maksud saya mah. Izin menjawab. Silakan. Intinya menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh anggota sekolah. Jadi intinya seluruh anggota juga harus bisa menjalin silaturahmi ataupun itu dalam masak babarengan ataupun masak ngaliwat. Terus menjadikan siswa-siswi yang disiplin. Nah, disiplin itu harus kita terapkan dalam bidang OSIS juga, dalam di luar sekolah juga harus kita terapkan. Nah, jangan sampai antara OSIS sekolah kita menjadi miskomunikasi, gitu Pak. Oke. Bagaimana Pak Asep? Oke, bisa. Coba saya minta gitu sedikit pengulangan dari pertanyaannya gitu. Jadi apa goals kamu dan apa produk yang kamu hasilkan gitu kalau jadi ketua atau di OSIS? Ya, yang pasti ya saya ingin mempersiapkan siswa-siswi atau kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian, dan budi luhur. Karena di zaman ini kita tahu sendiri kan bagaimana. Saya berharap gitu sebagai kita pemuda penerus bangsa, kita memiliki jiwa yang berbudi pekerti luhur gitu Kak. Jadi kita dapat menjadi pemimpin kecilnya bagi diri kita sendiri gitu Kak. Misalnya kita kecilnya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu Kak. Jadi di sini maksud saya
kita itu bisa menjadi pemimpin di masa depan gitu Kak. Itu membuat negara kita lebih baik dan lebih maju ke depannya gitu Kak. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana Bapak Asep? Iya, bagus ya semuanya. Intinya gini, maksud saya bertanya seperti itu. Kita jangan terjebak dengan apa? Dengan konflik lah apa, sementara bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan itu bagaimana kita menatanya di awal. Jadi apa tengira-ngira gitu, rek naon, tapi dari sekarang teh setahun ke depan teh misalnya kita harus ada event apa, seperti apa. Hal itu lebih bermanfaat daripada membicarakan bagaimana ketika ada masalah dengan ketika ada yang keluar gitu. Jadi itu justru akan menjadi penghambat gitu. Ketika kita berbicara hal-hal yang sifatnya produktif, maka keluarnya juga akan produktif. Tapi ketika kita berbicara hal yang negatif, masalah dan sebagainya, itu sih. Oke. Itu mungkin yang terakhir sebelum penutupan. Saya minta slogan dari masing-masing kandidat. Kita mulai dari kandidat Ketua OSIS, calon Ketua OSIS nomor 1. Silahkan slogannya. Bulatkan tekad konsisten pada satu tujuan. Oke. Nomor urut 2. Satukan jiwa, satukan raga OSIS SMK Wira Utama. Ulangi. Hidup sana. Satukan jiwa, satukan raga OSIS SMK Wira Utama. Oke, nomor 3. Hidup sila. Riko, ulang coba. Maju sekolahnya dan bahagia siswanya. SMK bisa, SMK pasti bisa. Oke, nomor urut 4. SMK bisa. Ayo nomor urut 4. SMK pasti bisa. Nomor urut 5. Disiplin dalam ikhlas dalam membantu. Oke. Untuk wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS, nomor urut 1 silahkan. Berbeda untuk satu, bersatu untuk tujuan yang menyatu. Asik. Nomor urut 2. Manis jangan segera ditelan dan pahit jangan segera dimuntahkan. Iya. Nomor urut 3, calon wakil ketua OSIS. Seperti kerudung yang menutupi auratnya, dan seperti itu pun saya menutupi aurat sekolah saya. Oke, terima kasih kepada seluruh kandidat. Demikianlah acara ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.